Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Gunawan MKom. Saya merupakan dosen tetap program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Cirebon. Bidang keahlian saya adalah mengajar pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak, manajemen proyek, pemrograman bergerak, dan sistem pengambil keputusan. Adapun teknik yang saya gunakan pada setiap pembelajaran atau perkuliahan adalah teknik DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ajar, yaitu rekayasa perangkat lunak. Mata kuliah perangkat lunak adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa pada semester 4 dengan bobot total SKS yaitu 3. Materi pada kuliah ini sangat dibutuhkan oleh mahasiswa dalam mengerjakan proyek akhir. Hal ini dikarenakan materi yang diberikan meliputi tahapan-tahapan pengembangan sistem dengan memilih metode dan peralatan yang tepat. Mata kuliah perangkat lunak memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait cara kerja sistem komputer dan mampu menerapkan atau menggunakan berbagai algoritma atau metode dalam memecahkan suatu masalah pada suatu organisasi, serta kemampuan mendesain, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbagai macam computing platform yang memenuhi kebutuhan computing pada sebuah organisasi. Dengan mengikuti mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini, mahasiswa diharapkan dapat 1. Menjelaskan dan membandingkan berbagai metode pengembangan perangkat lunak dan memahami konteks di mana pendekatan tersebut. 2. Memodelkan dan menganalisis perancangan terstruktur dan perancangan berorientasi objek. 3. Menjelaskan ruang lingkup masalah pemeliharaan perangkat lunak dan mendemonstrasikan penggunaan alat dan teknik dalam proses rekayasa perangkat lunak. 4. Menerapkan metode pengembangan perangkat lunak dalam proyek sederhana. 5. Bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan masalah proyek secara aktif. Mata kuliah ini juga akan membahas beberapa topik, di antaranya 1. Rekayasa dalam perangkat lunak, 2. Model-model pengembangan perangkat lunak, 3. Manajemen proyek dan manajemen proyek perangkat lunak, 4. Kebutuhan perangkat lunak, 5. Pemodelan sistem, 6. Perancangan database, 7. Perancangan antarmuka perangkat lunak. Universitas Muhammadiyah Cirebon menerapkan pembelajaran secara blended learning dengan perkuliahan secara hybrid, yaitu dengan luring atau tatap muka di dalam kelas dan juga daring menggunakan Google Meet ataupun Zoom. Kami juga menggunakan LMS yang disediakan oleh kampus yang bernama Grid System, yaitu Electronic Learning atau e-learning yang dimiliki kampus. Saya juga membuat sebuah ruang diskusi di luar kelas dengan memanfaatkan teknologi dengan menggunakan media sosial seperti WA Group. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembelajaran menggunakan teknik DIA, yaitu Delivery. Delivery adalah bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan baik. Adapun 3 metode pembelajaran yang saya lakukan, yaitu 1. Ceramah. Pada penyampaian materi ini, saya lakukan adalah dengan verbal, penyampaian dengan bahan tayang, video pembelajaran, video conference, serta modul ataupun buku referensi yang relevan. 2. Diskusi. Metode diskusi yang saya lakukan adalah memberikan topik atau masalah-masalah terlebih dahulu, di mana topik tersebut
relevan dengan topik yang akan dipelajari. Mahasiswa harus mendiskusikan masalah dalam kelompok kecil. Setelah didiskusikan, mahasiswa diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi di dalam kelas. Pembiasaan ini dapat melatih mahasiswa berpikir kritis, bertukar pikiran dalam memecahkan masalah, dan meningkatkan kemampuan dalam komunikasi mahasiswa. 3. Problem-based learning. Mahasiswa dimampu menyelesaikan suatu masalah yang relevan dengan topik yang akan diajarkan, baik secara individu ataupun kelompok. Dalam pemecahan masalah, mahasiswa mencari informasi yang relevan, menganalisis masalah, dan merancang solusi yang tepat. Metode problem-based learning sangat bermanfaat karena mahasiswa dapat mendalami materi dan menghubungkan dalam konteks dunia nyata. Interaktif adalah bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Di dalam kelas, saya selalu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya, menjawab pertanyaan, dan mengungkapkan pendapatnya. Hasil refleksi yang nantinya dapat saya gunakan untuk sebagai bahan masukan dan bahan perbaikan dalam proses perkuliahan selanjutnya. Saya juga membuat sebuah WA group untuk lebih mengefektifkan diskusi dengan mahasiswa. Saya yakin hal ini dapat memudahkan dan membuat mahasiswa dapat berdiskusi di mana saja dan kapan saja. Saya juga memanfaatkan LMS untuk memberikan feedback terhadap tugas-tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa. Asesmen menjelaskan bagaimana saya menilai kemampuan mahasiswa. Saya menilai kemampuan mahasiswa menggunakan bobot yang telah didiskusikan dan disepakati oleh mahasiswa di awal perkuliahan. Berikut ini adalah salah satu contoh bobot penilaian yang saya lakukan. 1. Partisipasi atau kehadiran dengan bobot 20%, tugas atau proyek dengan bobot 30%, ujian tengah semester dengan bobot 20%, dan ujian akhir semester dengan bobot 30%. Selanjutnya, mari kita saksikan unjuk kerja video pembelajaran saya pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak di minggu kedua dengan materi pemodelan sistem. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Bagaimana kabarnya, teman-teman? Alhamdulillah. Ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, ya kita berdoa dulu. Semoga materi yang disampaikan hari ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Silakan dipimpin satu orang. Siapa? Oke, siap. Silakan Mas, pimpin dulu Mas. Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, agak baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut saya masing-masing, berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya. Oke, kita sebelum ke materi yang kelima ini ya, yaitu tentang pemodelan perangkat lunak yang menggunakan UML. Nah, sebelumnya minggu yang lalu ya tentang kebutuhan perangkat lunak. Nah, kira-kira teman-teman ada yang masih ingat nggak tentang kebutuhan perangkat lunak? Boleh angkat tangan. Kebutuhan fungsional dan non fungsional, siapa yang masih ingat? Silakan. Untuk kebutuhan fungsional. Ya. Kebutuhan fungsional itu adalah layanan yang harus disediakan sistem, bagaimana sistem harus bereaksi terhadap input tertentu, dan bagaimana sistem harus berperilaku dalam situasi tertentu. Oke, itu secara fungsional. Nah, sekarang yang non fungsionalnya siapa? Izin menjawab Pak, yang kebutuhan non fungsional. Kebutuhan non fungsional itu adalah batasan pada layanan atau fungsi yang ditawarkan oleh sistem.
Contohnya, satu, kendala waktu, yang kedua, kendala pada proses pengembangan, dan yang ketiga, kendala yang dikenakan oleh standar. Oke, nah itu kebutuhan secara non fungsional. Nah, oke ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemodelan perangkat lunak. Sebenarnya pemodelan perangkat lunak itu kan ada berbagai macam ya. Ya, ada DFD, terus juga ada yang sekarang mungkin yang terbaru yaitu UML ya. Nah, yang kita akan bahas sekarang yaitu pemodelan dengan menggunakan UML. Nah, di dalam materi ini ya, tujuan pembelajaran ya. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pemodelan perangkat lunak. Terus yang kedua yaitu mahasiswa mampu menerapkan UML ya. Yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menerapkan use case diagram ya. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan activity diagram. Nah, selanjutnya itu definisi tentang UML. Ya, UML atau Unified Modeling Language yaitu adalah sebuah bahasa untuk menentukan ya, visualisasi, konstruksi dan pendokumentasi artefak atau bagian dari informasi yang digunakan atau dihasilkan dalam suatu proses pembuatan perangkat lunak. Ya, tentunya di dalam pembuatan perangkat lunak ya, yang harus kita butuhkan atau hal yang pertama ya tentunya kita harus membuat sebuah pemodelan. Nah, ini pemodelan yang pertama itu menggunakan UML. Nah, sebelum ke intinya pasti ada sejarahnya dulu ya tentang UML. Nah, ini sejarah dari UML ya. Di tahun 1990 ya. Sini ada metodologi pemodelan berorientasi objek. Nah, ini telah bermunculan di dunia ya. Selanjutnya yaitu diantaranya metodologi Boch ya. Terus ada COAD ya. Terus OOC ya, metode OMT ya, dan yang lain-lainnya ya. Terus masa pada waktu itu terkenal dengan masa perang metodologi, yaitu pada tahun 1990 dalam mendesain ya berorientasi objek ya. Terus masing-masing metodologi membawa notasi sendiri-sendiri ya, yang mengakibatkan timbul suatu masalah yang baru ya. Apabila kita bekerja sama dengan grup atau perusahaan lain yang menggunakan metodologi yang berlainan. Jadi ada namanya suatu permasalahan apabila ya ada perbedaan antara metodologi yang satu dengan yang lain. Nah, itu akan menimbulkan suatu masalah. Ya. Nah, selanjutnya itu pada tahun 1994, ya tepatnya di bulan Oktober, ya Boch dan kawan-kawan, ya ini merupakan 3 tokoh yang metodologinya paling banyak digunakan untuk mempelopori usaha untuk penyatuan metodologi dalam mendesain pemodelan berorientasi objek. Nah, yang pertama yang akan kita jelaskan yaitu tentang use case. Nah, use case ini banyak sekali teman-teman membuat pemodelan menggunakan use case. Nah, use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML ya, yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dengan aktor. Nah, aktor itu berarti usernya ya, usernya gitu. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Ya, jadi si pengguna, si user dengan sistemnya. Nah, itu kita gunakan model dengan membuat use case-nya. Ya. Nah, fungsi use case sendiri. Nah, di sini kita lihat ada beberapa fungsi use case ya. Yang pertama yaitu berguna untuk memperlihatkan proses aktivitas secara urut. Ya, jadi secara urut dalam sistem. Ya, nanti bagaimana si aktor atau si user itu berinteraksi dengan sistem. Lalu menggambarkan proses bisnis. Ya, bahkan menampilkan urutan aktivitas pada sebuah proses. Ya. Lalu sebagai bridge atau jembatan antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Ya, jadi salah satu
juga jembatan antara si pembuat dengan si konsumen gitu. Kita dengan membuatkan sebuah pemodelan, ya kita bisa menjelaskan sistem apa yang akan kita buat. Untuk lebih jelasnya kita ambil contoh lah ya, ambil contoh. Di sini ada contoh atau studi kasus. Ya. Gambarkan use case untuk pembelian tiket online. Nah, ada kasus seperti ini. Hal yang pertama, kita tentukan dulu, ya. Kita tentukan dulu buat kebutuhan fungsional use case. Kira-kira apa saja gitu loh, ya. Kira-kira use case apa saja yang akan kita buat? Aktor apa saja yang ada di dalam sistem yang akan kita buat. Contoh ya, ini contoh sederhana saja. Tadi membuat tiket online, pembelian tiket online. Ya. Kita buat use case-nya. Yang pertama, use case registrasi. Nah, terus verifikasi data, lihat data jadwal penerbangan, login dan beli tiket. Itu use case-nya. Nah, sekarang aktornya kita perhatikan kira-kira registrasi, siapa aktor yang terlibat? Pembeli. Oke, kita tuliskan pembeli, masukkan pembeli. Lalu kita deskripsikan gitu loh. Use case ini berfungsi untuk pendaftaran sebagai pembeli. Ya, supaya jelas nantinya. Selanjutnya yaitu verifikasi data. Nah, biasanya kalau yang mau verifikasi data itu pasti seorang admin kan, seorang admin. Nah, jadi verifikasi data aktornya admin. Nah, deskripsikan use case ini berfungsi untuk melakukan pengecekan data si pembeli. Nah, selanjutnya yaitu lihat jadwal penerbangan. Nah, lihat jadwal penerbangan, kira-kira siapa aktornya? Pembeli, ya karena si pembeli ini akan membeli tiket kan, makanya lihat jadwalnya gitu loh ya. Nah, lalu dideskripsikan, lalu login, kira-kira siapa pembeli dan admin. Ya tentu admin juga perlu login kan. Masa tidak masuk sistem langsung masuk aja, pasti ada loginnya ya. Nah, use case ini berfungsi untuk masuk ke dalam sistem untuk pembeli dan admin. Nah, selanjutnya yaitu beli tiket ya. Beli tiket itu use case berfungsi untuk membeli tiket penerbangan. Ini langkah pertama yang harus kita buat, yaitu kita tentukan dulu kebutuhan use case-nya. Nah, setelah kita buat seperti ini, langkah selanjutnya kita tentukan kebutuhan fungsional aktornya, ya supaya lebih jelas nih aktornya apa gitu, fungsi aktornya apa. Tadi kan sudah ada dua tuh, pembeli dan admin. Ya, kita jelaskan, dideskripsikan pembeli itu apa gitu. Pembeli adalah aktor yang dapat melakukan registrasi, terus lihat jadwal, login, membeli tiket dan check out. Sedangkan admin apa? Aktor yang dapat melakukan verifikasi dan login, gitu ya. Nah, kalau sudah dua langkah ini sudah jelas, baru kita buat use case-nya. Nah, use case ini disesuaikan dengan tadi kebutuhan fungsional use case dan fungsional apa? Apa tadi? Fungsional aktor ya. Ya, fungsional use case dan fungsional aktornya. Ya, jadi kita lihat disesuaikan. Ya. Kita lihat di fungsionalnya, di sini lihat pembeli betul nggak melakukan registrasi? Kan betul kan melakukan registrasi? Lalu kita menggunakanlah include ya. Jadi langsung terverifikasi. Nah, siapa yang memverifikasinya? Ya admin. Gitu kan sama tuh. Jadi pembeli melihat jadwal, terus login. Nah, login terus beli tiket. Nah, ini extend, dia saling berkaitan antara login dengan beli tiket. Ya, pasti untuk membeli tiket itu harus login terlebih dahulu. Nah, beli tiket ini otomatis juga ter-include dengan check out gitu ya. Nah, ini jangan salah ya untuk asosiasi ya, penghubungnya. Ya, jadi hanya garis biasa, garis tarik. Nggak usah dikasih tanda panah gitu ya, supaya lebih jelas ya. Nah, di sini kira-kira ada yang ditanyakan tidak? Apa sudah paham? Oke. Insya Allah jelas ya? Oke. Kita next. Nah, selanjutnya tadi use case ya. Nanti selanjutnya ke activity diagram. Nanti saling berkaitan juga use case dengan activity diagram. Nah, activity diagram di sini
Itu rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja ya dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Ya, jadi aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem. Ya. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengkelompokkan aluran tampilan dari sistem tersebut. Ya. Activity diagram memiliki komponen dengan bentuk tertentu yang berhubungan dengan tanda panah. Nah, nanti berbeda tuh, awas, use case sama activity dalam penggunaan tanda panah. Ya. Nah, ini tuh fungsi activity, memperlihatkan urutan aktivitas, proses pada sistemnya. Proses pada sistem. Lalu membantu memahami proses secara keseluruhan. Ya, jadi nanti diperjelas tuh, kita sedang membuat use case, lalu diperjelas dengan activity diagram. Nah, activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau berupa use case. Ya kan? Makanya kita buat use case dulu. Jangan buat activity diagram dulu, tapi buat use case baru kita buat activity-nya. Untuk lebih jelasnya atau supaya lebih memahami dalam penggunaan atau pembuatan use case dan activity diagram, ya, saya minta teman-teman membuat sebuah kelompok nih, ya 3 atau 4 mahasiswa. Silakan kalian berdiskusi, buat sebuah use case, ya, dan activity diagram tentang pendaftaran mahasiswa baru pada Universitas Muhammadiyah Cirebon. Ya, tentunya kan teman-teman masuk ke sini kan ada namanya pendaftaran kan. Nah, pendaftarannya kan secara online nih. Nah, coba silakan kalian buat use case-nya per kelompok. Ya, saya minta berkelompok 3 atau 4 mahasiswa. Ya, oke. Silakan. Apa ada pertanyaan dulu? Oke. Pak, izin ngasih saran ke kelompok. Ya. Lebih baik kita ngitung. Jadi 1, 2, 3. Oh, gitu. Oh, gitu. Oke. Boleh. Berarti sini ada berapa yang hadir sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17. Kira-kira berapa? 3 ya? Atau 4? Ada yang 3, ada yang 4. Ada yang 3, ada yang 4 ya? Silakan. Nah, ini 4 nih. 4 berkelompok. Sini 4. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 3, 3, 3. Ya, berarti 4-nya ada 2 ya. Sini 4, 4, 3, 3, 3. Udah nggak apa? Ya, yang perempuan sama yang perempuan. Gitu? Oke, siap. Silakan coba dikerjakan. Supaya saya pengen tahu, pengen lihat seberapa dalamnya. Coba pemahaman tentang pembuatan use case-nya. Nanti ada yang maju ya, perwakilan kelompok, salah satu kelompok yang membuat sebuah use case. Ya, gitu ya. Oke? Oke, ada lagi? Perlu dijelaskan nggak Pak? Di depan di majunya. Ya, nanti dijelasin aja use case-nya, buat use case, gambarkan use case, nanti jelaskan langkah-langkahnya aja. Ya, nanti mahasiswa apa gitu. Ya. Oke, silakan, selamat mengerjakan. Oke, sudah? Ya, oke. Saya minta perwakilan salah satu kelompok saja yang maju. Ya, kira-kira siapa yang sudah siap? Ayo, boleh angkat tangan, kelompok mana? Oke, silakan, Mas Rama, gambarkan use case-nya ya. Nanti. Aktornya tuh ada calon mahasiswa sama admin. Kenapa saya di sini registrasi sama verifikasi di sininya ada keterangan include? Itu karena langsung kita udah registrasi, jadi langsung dapat verifikasi data dari admin itu sendiri. Habis dapat verifikasi kita bisa login kan kita perlu akun, nanti langsung dapat diverifikasi ke admin. Oke, ya terima kasih Mas Rama ya sudah membuat use case tentang pendaftaran online di
Universitas Muhammadiyah Cirebon. Oke. Terima kasih ya. Nah, ini tadi sudah digambarkan atau sudah dijelaskan oleh Mas Rama. Nah, oke, ini ya. Di sini Mas Rama dan teman-temannya ada 2 aktor ya. 2 aktor di situ, 1 aktor sebagai calon mahasiswa dan satunya yaitu sebagai admin. Nah, di sini ada 4 use case. Ya, kita lihat, perhatikan use case. Yang pertama yaitu registrasi, yang kedua login, pembuatan akun dan verifikasi data. Ya, jadi kita lihat calon mahasiswa registrasi. Nah, registrasi itu sudah include dengan verifikasi data. Nah, awas jangan keliru nih. Yang keliru apanya? Garisnya. Awas, di sini putus-putus, ya. Include tuh putus-putus gitu. Nah, ya, include. Jadi nanti yang verifikasi datanya yaitu admin. Admin juga bisa login. Ya, terus admin juga dalam membuat sebuah akun. Nah, akun ini, pembuatan akun bisa apa? Extend atau include? Extend kan bisa kan? Ke login kan? Nah, ini kasih gini. Nah, kasih. Nah, di sini extend. Ya, seperti itu ya. Ini use case dalam pembuatan pendaftaran online. Ya, sederhana kan? Ya, sederhana. Nah, nanti tinggal dibuat use case dan activity diagram. Nah, di sini kita ambil kesimpulan ya. Kesimpulannya yaitu use case diagram adalah teknik untuk merekam persyaratan secara fungsional sebuah sistem, ya, menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Ya. Use case diagram menekankan kepada apa yang diperbuat oleh sistem, bukan bagaimana, ya, tapi apa ya? Apa yang diperbuat oleh sistem, ya, bukan bagaimana. Sebuah use case merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem, ya. Sedangkan activity diagram yaitu menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alir ya berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana berakhirnya. Ya, activity diagram digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah atau aktivitas pada suatu sistem. Pada setiap use case yang ada, maka terdapat paling sedikit 1 activity diagram. Itu kesimpulan kali ini pada materi tentang pemodelan sistem ya dengan menggunakan UML. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.